Awak dulu sekolah mau mati payah. Anak Labuan Batu ini enak-enak aja berangkat. Kalau begitu Ustaz Somad nih busuk hati. Bersihkan hati Abdul Somad. Pesan A.A. Gim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dah itu aja lagunya. Maka beruntung bertuah kalian anak-anak adik-adikku dari Labuan Batu. Kalian cerdas, kalian akan berangkat. Karena ulama nih kalau tidak dilanjutkan, tuan-tuan guru kita akan pergi meninggalkan kita. Ustadz Zainuddin MZ meninggal, Ustadz Uji meninggal, Habib Munzir Al-Musawa meninggal, Buya Hamka meninggal. Tak ada penggantinya sampai hari ini. Tapi anak-anak Labuan Batu yang akan dikirim ini pulang nanti kemari, mereka nilai akan menjadi ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Maka jangan malu menyekolahkan anak ke pesantren. Ada anak yang pintar, masukkan SMA. Ada anak yang cerdas, masukkan SMK. Mana anak yang paling bandel, goblok, bongak, bohong, pau? Itu yang dimasukkan ke pesantren. Setelah anak tadi bandel diusir, apa kata dia? Tengok anakku nih, setelah keluar dari pesantren bandelnya minta ampun. Padahal sebelum masuk pun dia sudah hantu. Keluar dari situ hantu syariah. Saya tadi terkejut. Pagi-pagi tadi datang anak muda, rambutnya panjang tapi bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Mata wasalta fi shalah. Mungkin na'khudh surah, bisa kita ngambil gambar. Saya tanya, ini siapa? Ini orang tamat Jerman. Bisa pula tamat Jerman bahasa Arab. Rupanya 6 tahun di pesantren Gintung di Banten. Artinya apa? Setelah dia tamat pesantren, silakan dia mau kemana. Dia mau berangkat ke Mesir, silakan. Dia mau berangkat ke Makkah, silakan. Dia mau berangkat ke Jerman, silakan. Tapi basic agama sudah ada. Tapi banyak orang tua tak mampu. Maka dibantu dengan program pendidikan agama. Ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren, jangan menengok anak menangis. Ini sengaja pergi ke pesantren bawa tisu, mau menangis menengok anak. Begitu sampai kuatkan hatimu, jangan menangis. Tak enak di pesantren ini, diam. Kau tidak, ku tampar ujung kau tu nanti. Begitu kuatkan dia. Si bapak-bapak mengadu sama saya, Ustaz Somad, ya, aku baru menengok anakku ke pesantren, terus menangis biniku, bengkak matanya Pak Ustaz. Kenapa? Di rumah spring bed tebal, di pesantren tipis, mau nangis. Masuk kami ke dapur Pak Ustaz, di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digilingkan, kasih gula merah, pedas nak. Sampai di pesantren bukan cuma bijinya, batangnya pun diblender orang itu Pak Ustaz. Akhirnya saya panggil bini saya itu, Pak Ustaz, kesini. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena dia asik naik Honda, naik motor, pergi ke sana, pergi kemari. Tuh, mati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembong. Alhamdulillah, setelah dia di pesantren tenang hati saya Pak Ustaz. Maka sejak itu saya nasihati bini saya, berhenti bini saya itu menangis Pak Ustaz. Sekarang tak menangis lagi dia. Selesai masalah, habis itu saya pula menangis Pak Ustaz. Ternyata laki-laki ini pun hatinya lembut ibu. Jangan ibu sangka bapak itu Pak Ustaz suami saya. Saya yang menangis Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari saya kandung Pak Ustaz. Datang suami saya menasihati, kau jangan nangis. Aku, bagaimana aku tak menangis? Yang mengandung siapa? Aku. Yang melahirkan siapa? Aku. Yang menyusukan siapa? Aku. Kau kan modal flash disk saja. Oleh sebab itu maka bapak-bapak ni hatinya lembut dan lunak, cuma tak ditunjukkannya. Oleh sebab itu anak-anak ni mesti diselamatkan dengan pendidikan agama, basicnya pesantren. Masalah nanti dia mau ke
kemana? Silakan. Di Riau ada satu masjid terbaik se-Indonesia 2015. Namanya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Nama imamnya Ustadz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu tamat dari mana? Pinang Lombang. Dari sini. Baru kemudian dia menang musabaqah internasional. Dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini, dia juara 1. Menang dia, diangkat menjadi imam. Tapi dia sudah lama. Setelah itu muncul qori terhebat lagi setelah Indra Gunawan. Siapa dia? Ustadz Darwin Hasibuan yang mengaji. Oh tuh, dikumpulkan semua qori di dunia ini internasional, artinya negara menang. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustadz Darwin. Begitulah hebatnya mereka. Kadang kita nih, kadang sampai di kampung orang terdengar suara mengaji dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka masjid, flash disk. Tak ada orang lagi. Oleh sebab itu maka ini tak bisa selesai dengan ceramah. Ceramah tak bisa. Ceramah tak menyelesaikan masalah. Tabligh akbar ramai. Setelah itu, what's next? Apa setelah ini? Saya diangkat jadi tim sosialisasi zakat provinsi sejak 2009 sampai 2015. Berkoar-koar, bayarlah zakat. Hari Jumat khutbah, bayar zakat. Apa sambutan jamaah? Barakallahu li wa lakum. Baru dia jaga. Cepat betul khutbah Ustaz tadi ya. Bukan dia peduli sama kita. Tapi begitu ada bupati, tidak ceramah dia, tak pernah dia khutbah, tapi dengan tanda tangannya perda zakat. Naik ke atas. Itu tanda tangan itu luar biasa. Perda zakat, seluruh muslim akil balik berakal, pegawai PNS, guru, perusahaan yang ada di tanah kekuasaan ini wajib mengeluarkan zakat. Naik ke atas. Ke atas 2 miliar. Ke bawah 1 miliar. Keluar zakat. Saya pun diundanglah ke Maulabuh, Aceh Barat. Dari Pekanbaru terbang ke Kuala Namu, dari Kuala Namu terbang ke Banda Aceh, dari Banda Aceh dibawa lewat Laut Loknga, dari Laut Loknga sampailah ke Maulabuh. Malam itu ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten namanya Kabupaten Siak, 1 tahun zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian, makanlah. Pas acara makan, datang ketua badan ambil zakatnya, angkat tangan. Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami alhamdulillah Pak Ustaz di sini 15 miliar. Terdiam saya. Pelajaran berharga bagi saya. Akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Kalau agak-agak lebih dari 10, diam aja lah. Nah, apa ini? Kekuasaan dalam genggaman tanganmu, pakai menolong agama Allah. Tapi tidak, agama ini ekstrim. Ini banyak yang nuduh saya, Ustaz Somad anti kebinekaan, Ustaz Somad itu ekstrim dan keras. Tak betul. Nanti kalau ada yang mengatakan Ustaz Somad itu ekstrim, itu dia tak pernah dengar secara utuh. Pasti dengar ceramahnya cuma 2 menit, paketnya habis. Dengarlah sampai habis, tonton sampai habis, baru komen. Dia baru dengar saya keras, dia bilang ekstrim. Ustaz Somad itu bukan keras, dia lembut dan manis, es krim. Es krim. Saya sedang makan di rumah makan. Makan tentu di rumah makan. Pas selesai makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad? Ya. Ustaz Somad ya? Iyalah. Boleh kami foto? Boleh. Kenalkan Ustaz, nama saya Adven. Ini anak saya Maria. Ini anak saya namanya Daniel. Adven, Maria, Daniel. Saya tak tanya agama. Dia sendiri mengaku, saya non-muslim, tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz. Artinya apa? Seandainya saya ekstrim mengata-ngatai agama orang, saya tidak urus agama orang. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin.
Tapi saudaraku, ku ajak, bukan dengan kalau kita pemimpin, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ambil anak gadisnya. Tak pernah saya mengatakan itu. Islam kalau berkuasa, maka kekuasaannya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Labuhan Batu yang dapat rahmatnya, tapi semut-semut yang ada di dalam lubang tanah tak ada yang terpijak. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Tahan tentara, tahan, jangan kalian bergerak, tahan. Kenapa? Aku dengar suara semut di dalam lubang tanah, maka tak boleh ada bergerak, nanti semut terinjak-injak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada yang sedang pilkada. Bayangkan tiba-tiba mereka mau mencoblos, datang banjir bandang, tsunami, lengkap dengan angin topan puting beliung. Ada tak orang menganggap semut ini sebagai orang? Itulah hebatnya Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab perjanjian lama dia disebut dengan King Solomon, dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Katanya sampai pula ke Yogyakarta, itulah dia. Sopo jenenge Sleman. Kehebatan yang luar biasa. Oleh sebab itu peganglah kekuasaan ini. Saya ditanya orang, Ustadz Somad kenapa tak mau caleg, calon legislatif atau bupati? Aku tak punya bakat politik. Biarkan sajalah aku menjadi guru umat. Lagi pula aku PNS. Hari ini tidak ada mata kuliah, hari Senin dan Selasa saja, maka hari Rabu tidak. Semalam sudah mengajar sampai jam 5, pulang baru kemari. Tidak terhalang tugasku sebagai abdi negara dan mencerdaskan umat. Tapi saudara-saudaraku punya bakat politik, pilihlah kertas. Di kertas kosong dicoblos pakai paku. Ketika mencoblos pakai paku, itu adalah kesaksian aku Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang ini sebagai wakilku di parlemen. Bismillah, cucuklah, entah lubang hidungnya entah telinganya, terserah. Mana contoh gambarnya? Tuh. Yang satu lagi, tuh. Baru inilah saya menengok baliho saya besar-besar. Sampai lubang hidung saya pun macam terowongan mina. Luar biasa Labuhan Batu.